Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rahman. NIM saya 2011110303. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di IAIN Palangkaraya, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Masailul Fiqih dosen pengampu Bapak Ramadhani Alvin Habibi MH. Saya di sini akan menjelaskan tentang riba. Mari kita bahas bersama-sama di dalam PPT yang telah saya buat. Baiklah, yang pertama adalah A. Definisi riba dan dasar hukumnya. Apa itu riba dan apa hukum riba? Pengertian riba adalah pemberlakuan bunga atau penambahan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologis, istilah riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna ziyadah atau tambahan. Dengan kata lain, arti riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Dalam agama Islam, riba adalah praktik yang diharamkan. Bagi umat Islam, pemberlakuan bunga dengan persentase tertentu pada pinjaman bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya dianggap sebagai praktik riba. Agar lebih memahami apa arti riba, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli. Berikut adalah pengertian riba menurut para ahli fikih. Yang pertama, al-mali. Menurut al-mali, pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut syara ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Yang kedua, Rahman Al-Jaziri. Menurut Rahman Al-Jaziri, arti riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara atau terlambat salah satunya. Dan yang ketiga, Syekh Muhammad Abduh. Menurut Syekh Muhammad Abduh, pengertian riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya atau uangnya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Nah, dasar hukum riba. Apa hukum riba? Menurut semua agama semawi, hukum riba adalah haram. Haramnya riba ini semakin diperkuat pada saat agama Islam datang. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali pada orang-orang yang memakan harta riba. Dalam Al-Quran, Sunnah dan hadis pun juga dijelaskan bahwa hukum riba adalah haram. Yang pertama, dalam Al-Quran dijelaskan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal bas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti,
maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian bahkan Imam Al-Bukhari pun juga meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah qala haddatsani Sulaiman ibnu Bilal an Thawr ibn Zaudin al-Madiyyi an Abi al-Ghaithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyruku billah was-sihru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi wa aklur riba wa aklu malil baytimi wat tawalli yawmaz zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilati." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid al-Madani dari Abu al-Ghaits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari firman Allah dan hadis tersebutlah yang mendasari haramnya hukum riba. Kemudian selanjutnya bagian B, perbedaan mendasar antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Yang pertama, hukum bank syariah berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan hadis serta fatwa ulama MUI. Sedangkan bank konvensional hukumnya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, perdata dan pidana. Yang kedua, bank syariah akan menolak pengajuan kredit yang ditujukan untuk hal-hal yang bisa melanggar hukum Islam, hanya untuk usaha yang halal. Sedangkan penyaluran kredit pada bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan selama tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, orientasi keuntungan bank syariah adalah kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan bank konvensional untuk kebahagiaan dunia semata. Kemudian yang keempat, keuntungan bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa, sedangkan bank konvensional keuntungannya berdasarkan sistem bunga. Kemudian yang kelima, di bank syariah nasabah diperlakukan sebagaimana seorang mitra karena bank dan nasabah diikat dalam akad yang sangat transparan. Sedangkan di bank konvensional, hubungan pihak bank dengan nasabah lebih seperti antara debitur dan kreditur. Kemudian yang terakhir, yang keenam, setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah selalu berada dalam pengawasan Dewan Pengawas yang terdiri dari ulama-ulama serta ahli ekonomi yang memang menguasai ilmu fikih muamalah. Sedangkan pada bank konvensional tidak ada Dewan Pengawas, sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak diawasi oleh siapapun selain hukum-hukum positif yang berlaku. Kemudian selanjutnya bagian C, perbedaan sudut pandang tentang riba pada bank menurut ulama kontemporer dan klasik. Yang pertama, menurut ulama kontemporer. Menurut Abdul Ar-Rahman Al-Jazari, ia menyatakan bahwa para ulama sependapat tambahan atas jumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu tanpa iwat atau imbalan adalah riba. Atas dasar kesamaan sifat yang dimiliki antara riba dan bunga bank ini, maka hukum bunga bank itu adalah riba dan termasuk yang diharamkan. Tampaknya pemahaman seperti ini sama dengan metode pemahaman ulama tafsir
seperti Al-Jassas, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lainnya. Lalu menurut Syekh Dr. Ali Jum'ah, beliau adalah mufti resmi negara Mesir. Pendapat beliau tentang bunga bank yang pertama adalah bahwa para ulama tidak pernah sampai pada kata sepakat tentang kehalalan atau keharamannya. Maksudnya akan selalu ada pendapat yang mengharamkan sekaligus yang menghalalkan. Penetapan keuntungan yang harus diberikan oleh pihak peminjam kepada pemilik harta menurut beliau bukan riba karena merupakan pembagian hasil usaha dan keuntungan yang sudah diawali dengan saling ridho. Kemudian menurut ulama klasik Muhammad Abduh dan Ibnu Katsir sama-sama menyatakan bahwa apa yang dimaksud istilah riba pada surah Ali Imran ayat 130 adalah riba yang berlipat ganda. Ayat ini melarang orang-orang yang beriman mempraktikkan riba dengan berlipat ganda sebagaimana yang mereka praktikkan pada masa jahiliyah, dan memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebagai kabar tentang praktik yang dahulu pernah dijalankan oleh masyarakat jahiliyah Arab pra-Islam. Dengan istilah lain, ungkapan ini hanya menjelaskan bahwa betapa tidak sedikit jumlah orang Arab pra-Islam yang menjalankan praktik riba seperti riba nasi'ah dan tidak sebagai syarat keharaman riba. Sedangkan Ibnu Qayyim menegaskan bahwasannya dasarnya riba itu dilarang, namun dalam kondisi tertentu menurutnya bisa ditolerir. Untuk riba jali dalam kondisi darurat. Yang kedua, riba kafi dibolehkan jika dalam keadaan hajat. Sedangkan terang dan jelas apa yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim ini tidak sama dengan ulama-ulama sebelumnya yang tidak membuka kesempatan sama sekali terhadap konsep riba. Maka dalam adagium fikih mereka sedikit atau banyak itu termasuk riba dan tetap haram. Memandang pendapat Ibnu Qayyim yang menarik ini menjadi inspirasi dari penelitian ini. Bagaimana pandangan ijtihad dan penafsiran ayat-ayat riba menurut pandangan seorang Ibnu Qayyim? Lebih lagi jika pemikiran beliau diseret ke dalam wacana perbankan Islam yang berkembang pesat di zaman sekarang ini. Warna pemikiran seorang Ibnu Qayyim ini merupakan perkara yang luar biasa dan penting di dalam memberikan kontribusi khazanah keilmuan dan penafsiran baru dalam menggambarkan istilah riba dalam konteks umum. Nah, kawan-kawan sekalian, mungkin sekian pembahasan materi kita mengenai riba pada video kali ini. Namun kawan-kawan sekalian, jangan meninggalkan video ini terlebih dahulu karena kita masih akan membahas pertanyaan-pertanyaan menarik mengenai riba. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sistem bunga dalam perbankan? Konsep bagi hasil dalam perbankan syariah, konsep akad dalam perbankan syariah, serta DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, saya akan mencoba menjawabnya di sini. Ada beberapa istilah bunga di bank konvensional, mulai dari bunga flat, bunga efektif, bunga anuitas, dan bunga mengambang. Yang pertama, bunga flat, yaitu sistem pembayaran bunga bersama cicilan pokok sama setiap bulannya karena penghitungan dilakukan di awal. Biasanya sistem bunga flat ini dipakai untuk pembayaran pinjaman jumlah kecil atau kendaraan. Yang kedua, bunga efektif, yaitu besar bunga dihitung berdasarkan nilai pokok yang belum dibayarkan di setiap akhir periode angsuran. Jadi makin lama suku bunga makin kecil seiring sisa hutang pokok berkurang. Yang ketiga, bunga anuitas. Sistem ini menerapkan komposisi atau porsi yang berbeda-beda tiap periodenya. Penghitungan bunga di awal akan sangat besar, sedangkan cicilan pokok kecil. Makin lama bunga menurun dengan cicilan pokok makin besar. Yang keempat, bunga mengambang, yang mana besaran bunga mengikuti suku bunga pasar. Jika suku bunga pasar naik, maka bunga makin besar. Begitu pula sebaliknya. Kemudian konsep bagi hasil dalam perbankan syariah. Seperti halnya bunga, bagi hasil memiliki beberapa skema, diantaranya profit sharing, gross profit sharing, dan revenue sharing. Yang pertama, profit sharing. Sistem ini dilakukan dengan berbagi keuntungan yang didapat dari suatu usaha, yaitu selisih antara pendapatan dari usaha setelah dikurangi biaya lainnya, atau singkatnya laba bersih. Yang kedua, gross profit sharing. Sistem ini didapat dari membagikan keuntungan laba kotor dari usaha. Dan yang ketiga, revenue sharing. Sistem ini menggunakan pendapatan usaha saja yang dijadikan dasar penghitungan bagi hasil. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya konsep akad dalam perbankan syariah. Nah,
Di sini ada penjelasan dalam gambarnya, namun tidak semuanya dijelaskan di sini. Kawan-kawan sekalian bisa baca, dan saya akan menjelaskan selanjutnya ini yang lebih lengkap. Yang pertama, murabahah, akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau cicilan atau sekaligus. Kemudian yang kedua, salam, jual beli dengan cara pemesanan di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya dan barang dikirim kemudian. Salam biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu, sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Yang ketiga, istisna, jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu. Sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang. Kemudian yang keempat, mudharabah, akad yang dilakukan antara pemilik modal sahibul mal dengan pengelola mudarrib, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Lalu yang kelima, mudharabah muqayyadah, akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal sahibul mal dengan pengelola mudarrib, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi perbankan syariah, ini lazim disebut special investment. Kemudian yang keenam, musyarakah, akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha atau proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan, sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah. Kemudian yang ketujuh, musyarakah mutanaqisah, akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang di mana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Kemudian yang kedelapan, wadi'ah, akad yang terjadi antara dua pihak di mana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Lembaga keuangan menerapkan akad ini pada rekening giro. Kemudian yang kesembilan, wakalah, akad perwakilan antara satu pihak kepada yang lain. Wakalah biasanya diterapkan untuk pembuatan letter of credit atau pembelian barang di luar negeri atau impor atau penerusan permintaan. Kemudian ke-10, ijarah, akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Kemudian selanjutnya yang ke-11, kafalah, akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek atau performance bond, partisipasi dalam tender atau pembayaran lebih dulu, advance payment bond. Kemudian 12, hawalah, akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Kemudian 13, rahan, akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan uang sebagai gantinya. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Dan terakhir, yang ke-14, qard, pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek, dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakannya. Kemudian selanjutnya, DPS atau Dewan Pengawas Syariah. DPS merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI yang ditempatkan di lembaga ekonomi atau di industri keuangan syariah sesuai keputusan DSN MUI nomor 2 tahun 2000. Tugas DPS yaitu
memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pemimpin usaha syarah, dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Kemudian melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN, mengikuti fatwa DSN. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya pada pertanyaan pertama. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Bagaimana hukum bekerja di bank konvensional? Jelaskan perbedaan ulama dalam menyikapi kasus tersebut. Nah, ini sangat menarik sekali kita bahas. Mari kita bahas. Setiap orang muslim dituntut bekerja dan diperintahkan berjalan di semua penjuru bumi serta makan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bekerja adalah upaya secara sadar yang dilakukan seseorang atau berkelompok untuk menghasilkan barang dan jasa. Bekerja adalah senjata pertama guna memerangi kemiskinan. Bekerja juga upaya pertama untuk mendapatkan kekayaan. Dalam pandangan dan pendapat Yusuf Qaradawi, bekerja di bank sebenarnya tidak diharamkan dan diperbolehkan atau mubah atas dasar 1. Tidak semua transaksi perbankan mengandung riba, dan mereka yang bekerja di bank tidak selalu melakukan aktivitas ribawi yang merugikan pihak lainnya, dan tidak semuanya terkait hutang dan pinjaman. 2. Agar sistem perbankan tidak dikuasai oleh orang non-muslim, maka sistem perbankan konvensional sebaiknya dipegang atau dikuasai oleh orang muslim, sehingga seorang muslim menurut Yusuf Qaradawi boleh saja bekerja dan mencari nafkah di bank. 3. Bekerja di bank hukumnya boleh terutama jika orang tersebut hanya dapat bekerja di sektor perbankan dan hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sementara mengenai riba terkait dengan penghasilan yang diterima dari orang yang bekerja pada bank konvensional, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah melaknat pemakan riba yang memberi makan dengan hasil riba dan 2 orang yang menjadi saksinya, dan beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis tersebutlah yang menyiksa batin orang-orang Islam yang bekerja di bank-bank yang aktivitasnya tidak lepas dari tulis menulis dan bunga riba. Namun perlu diperhatikan bahwa masalah riba ini tidak hanya berkaitan dengan pegawai bank atau penulisnya pada berbagai syirkah, tetapi hal ini sudah merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah SAW. Sungguh akan datang pada manusia suatu masa pada waktu itu tidak tersisa seorang pun melainkan akan makan riba. Barang siapa yang tidak memakannya, maka ia akan terkena debunya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian menurut fatwa Syekh Jad Al-Haq, salah satu mufti Mesir, memperoleh gaji atau honorarium dari bank dapat dibenarkan, bahkan kendati bank-bank konvensional itu melakukan transaksi riba. Bekerja dan memperoleh gaji di sana pun masih dapat dibenarkan selama bank tersebut mempunyai aktivitas lainnya yang sifatnya halal. Lalu, pendapat dari Yusuf Qaradawi, termasuk ulama yang mengharamkan bank. Namun dalam soal gaji pegawai bank, ia menyatakan bahwa apabila pegawai tersebut bekerja karena tidak ada pekerjaan di tempat lain, maka ia dalam kondisi darurat. Dalam Islam, kondisi darurat menghalalkan perkara yang asalnya haram. Kebutuhan hidup termasuk kondisi darurat. Dan demikian dalam konteks ini, maka pekerjaannya di bank hukumnya boleh. Begitu juga boleh mengikuti pendapat ulama terpercaya yang menghalalkan bank konvensional. Bekerja pada bank konvensional pada kondisi tertentu dibolehkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup untuk maslahah yang sifatnya masih ad-daruriyah, dan selama aktivitasnya masih bersifat halal dan membantu sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebaliknya, jika bekerja pada bank konvensional tersebut tidak bersifat darurat lagi, dalam artian telah berubah keadaannya dengan adanya alternatif pekerjaan lain atau adanya kesempatan untuk mengubah usaha dari konvensional ke syariah, namun masih bertahan dengan keadaan tersebut, apalagi pada bank yang juga melanggar prinsip-prinsip syariah, maka hukumnya adalah haram. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Apa solusi yang baik menurut Anda untuk meminimalisir riba di era sekarang ini? Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, kita tahu
bahwa hidup sekarang ini yang serba riba mau tidak mau harus dihadapi, tetapi kita dapat meminimalisir dan menghindari riba. Berikut ini cara agar meminimalisir atau menghindari terjadinya riba. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan rezeki. Allah sangat memperbolehkan untuk berniaga atau jual beli, tetapi Allah sangat mengharamkan riba. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa apabila kita menghindari riba, maka kita akan mendapat keberuntungan. Berprasangka baiklah kepada Allah. Jika kita berusaha, Allah akan memberikan apa yang telah kita usahakan. Yang kedua, pilihlah investasi yang halal. Banyak investasi yang haram dan yang terlarang. Kita harus berhati-hati dalam memilih atau berinvestasi ini. Pilihlah investasi yang halal. Kemudian yang ketiga, menghindari pinjaman yang dikenakan bunga. Yang keempat, pilihlah bank yang tepat. Untuk menghindari riba, salah satu caranya adalah dengan memilih bank tepat yang jelas sistem dan konsep yang digunakannya, dan membuka rekening bank pada bank yang tanpa bunga. Lalu yang kelima, mewaspadai setiap transaksi yang kita lakukan. Mungkin menurut kita bank yang kita pilih sudah tepat dan dikatakan bagus, tetapi apabila kita termasuk orang awam dengan dunia perbankan, maka perlu juga untuk mewaspadai jenis transaksinya, seperti apa, bagaimana sistemnya, sehingga perlu ditanyakan kepada ahlinya. Yang keenam, tidak membeli barang yang mana memberatkan kita untuk pembayarannya. Kemudian yang ketujuh, menanamkan sifat untuk qanaah, merasa cukup. Sifat qanaah merupakan sifat yang merasa cukup atau rela. Dengan memiliki sifat qanaah, kita senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dengan begitu, kita tidak akan merasa kekurangan terus-menerus. Kemudian rasa ingin memiliki sesuatu, bahkan mudah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga melakukan hutang, maka akan dihilangkan jika kita bersifat qanaah, yaitu merasa cukup. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dan kita membeli barang yang kita butuhkan saja. Janganlah kita berperilaku konsumtif. Untuk itu, perlunya juga kita untuk melihat ke bawah, bahwa masih banyak orang-orang di bawah kita yang mungkin lebih kekurangan daripada kita. Jadi untuk membeli barang, dilihat terlebih dahulu penting atau tidaknya barang tersebut, dan apakah akan memenuhi kebutuhan kita dengan membeli barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya atau penjelasan saya pada pertanyaan yang ketiga. Alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang telah menyaksikan video yang saya buat ini. Semoga apa yang telah kita bahas dalam video ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan untuk pembelajaran kita. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu dan selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmu. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mendengarkan dan melihat video hingga akhir atau selesai. Semoga kawan-kawan sekalian selalu sehat walafiat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini, dalam penjelasan saya mengenai riba. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.